Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, terima kasih penyelenggara. Saya sudah diajak untuk ikut berkontribusi ya dalam perbincangan kita terkait dengan menguak narkoba, selamatkan negeri syariah. Nah, saya izin untuk share sedikit, tetapi sambil saja. Nah, beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu tentu kita sepakat semua dan moderator jadi sudah menyampaikan bahwa permasalahan sosial narkoba ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali dan bahkan kita saat ini berada sudah di dalam darurat narkoba. Nah, untuk itu memang butuh tadi yang dari BNN RI tadi menyampaikan, yang saya garis bawahi adanya permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Tentunya harus adanya kolaborasi atau integrasi dari masing-masing kita sebagai pemangku kepentingan. Adapun tim penggerak PKK sendiri adalah berfokus visi dan misi kami adalah untuk mensejahterakan keluarga-keluarga, baik itu yang di kota maupun di pedesaan. Jadi kita berfokus ke situ, tentunya ini sangat mengganggu manakala keluarga-keluarga tersebut dimasuki oleh ketergantungan-ketergantungan pada narkoba sehingga bisa mengurangi kesejahteraan. Saya mohon izin, sudah bisa dilihat ini share screen-nya ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Jadi itu fokus dari yang PKK selama ini kerjakan, di mana dari adanya narkoba ini memang kaitannya terkait dengan kesejahteraan keluarga, artinya pendidikan juga terganggu di keluarga. Terus kemudian saat ini yang sedang sama-sama kita concern dalam rangka kita menjelang Hari Anak, yaitu kita perlindungan terhadap anak ini juga bisa terganggu karena banyaknya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Karena apa? Kadang-kadang juga yang pelakunya adalah pengguna narkoba gitu ya. Jadi ini yang menjadi perhatian-perhatian kita. Nah, adapun kita sudah melakukan saat ini adalah secara terintegrasi yang tentunya PKK bagian dari unsur organisasi yang bekerja sama merupakan mitra kerja dari pemerintah, itu kita juga sudah dilibatkan dan utamanya dengan BNN ya sudah bekerja sama di mana tupoksinya masing-masing ini. Kalau PKK bekerjanya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, kita bisa melakukan edukasi maupun penyuluhan-penyuluhan. Yang pertama tentunya terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada para ibu-ibu nih ya sampai dengan di kampung itu tahu apa itu sih narkoba, jangan kemudian tidak tahu apakah suaminya pengguna, apa kemudian anaknya pengguna. Nah, ini yang kita edukasi. Terus perlu waspada di mana saja karena itu sering juga kita mendengar bahwa sudah masuk pengedar-pengedar narkoba itu bahkan sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini kan bahaya kalau ibu-ibu tidak tahu. Jadi kita mengedukasi dan ini kita biasanya secara rutin kita lakukan. Adapun dari provinsi biasanya kita melakukan apa namanya pembinaan ataupun edukasi kepada tim penggerak PKK kota kabupaten untuk nanti kota kabupaten secara berjenjang melakukan apa namanya pembinaan kepada kecamatan dan juga kampung-kampung. Nah, tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Surya Dharma, kita juga sudah pernah berupaya mengundang Ibu Eli Risman ya terkait dengan bagaimana kita pencegahan permasalahan secara sosial dan beliau memang mengundangnya itu terkait dengan bagaimana kita membuat fokus group discussion sehingga para ketua tim penggerak kota kabupaten itu menemukanali potensi dan permasalahan-permasalahan yang ada di kota kabupatennya. Tetapi karena satu dan yang lain hal yang pasti karena memang keterbatasan kita karena COVID ini kita tidak bisa terlalu banyak bergerak. Jadi ini adalah yang kita lakukan biasanya di mana tim penggerak PKK itu adalah sebagai pendamping kepala daerah, kalau di provinsi itu adalah istri gubernur, kalau di kota kabupaten istri bupati, istri wali kota, dan di kecamatan istri camat dan sampai di kampung adalah istri geci. Nah, tadi sangat bagus sekali diharapkan nantinya dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dan saat ini kita juga sedang bekerja sama ini dengan Pak Heru ya Pak ya
yang dimana dari BNN ini menginisiasi yaitu Desa Bersinar gitu ya, desa bersih dari narkoba, di mana ini nanti kita tim penggerak PKK juga turun mendampingi tempat-tempat di mana BNN juga bekerja di Desa Bersinar untuk bisa kita edukasi tim penggerak PKK-nya. Kemudian yang kita dari tim penggerak PKK lakukan itu yaitu secara rutin adalah sosialisasi bahaya narkoba ke pesantren-pesantren, jadi ke tempat-tempat pendidikan ya. Ini kita lakukan. Ini gambar saya adalah sebelum saat itu, sebelum COVID-19. Jadi kita bisa kumpulkan sampai 2.000 orang gitu ya, sampai 2.000 orang untuk kemudian kita bersama-sama dengan BNN juga berkolaborasi untuk mengedukasi gitu anak-anak apa sih yang menjadi narkoba itu, terus kemudian bagaimana pencegahannya dan bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak yang tinggal di pesantren ini nantinya sebagai pelapor gitu kalau ada pengguna-pengguna yang berada di sekitarnya maupun di desa-desa sekitarnya. Nah, ini yang kita lakukan mulai dari tahun 2018, 2019 sebelum COVID-19. Nah, selanjutnya juga ke sekolah-sekolah. Ini kemudian ini yang kemarin sudah tahun 2020 kalau nggak salah, ini sudah masa COVID-19, sudah dengan ada jarak, kemudian menggunakan masker. Ini kita juga menyampaikan bahaya narkoba di sekolah. Dan saya sangat tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Surya Dharma. Nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan bagaimana ini bisa menjadi salah satu di dalam kurikulum, karena saya juga sedang menggandeng Dinas Pendidikan untuk bagaimana pencegahan stunting ini kita bisa masuk ke dalam kurikulum. Nanti bisa kita gabungkan. Terus kemudian juga kegiatan yang pernah saya lakukan yaitu mengunjungi mereka-mereka yang berada di rehabilitasi, di mana kegiatannya adalah memberikan motivasi dan juga sekaligus kalau ada yang tertarik, ada apakah perlu bantuan perekonomian gitu ya untuk mereka modal kerja dan lain sebagainya, apakah mereka butuh pelatihan-pelatihan khusus, itu kita kerjasamakan. Nah, tetapi ini tadi semua sebetulnya kita ingin secara masif ya, tetapi kemudian memang karena semuanya karena COVID-19 kita jadi agak serba terbatas, di mana kegiatan-kegiatan kita juga serba, apalagi di Banda Aceh juga ini kondisinya sedang merah gitu ya. Dan ini tadi yang sudah saya sampaikan yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak ataupun dinas-dinas terkait dengan utamanya dengan BNN. Kalau di Banda Aceh itu beberapa hal mungkin yang sudah kita lakukan selama ini, dan tadi memang banyak narasi-narasi bahwa semua pihak sudah bekerja, tetapi masih terus saja bagaimana kita kok masih terus aja menjadi prosentase kita pengguna narkoba kita masih sangat tinggi gitu yang menjadi konsideran. Nah, mungkin itu memang perlu dari kita bekerja lebih sungguh-sungguh lagi dan bekerja lebih terkolaborasi lagi, lebih terstruktur lagi, lebih sistematis, sehingga nantinya permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa kita atasi bersama-sama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini karena masih banyak sekali narasumbernya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.